1. Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya bersama Anda dengan sajian Mutiara Pagi. Pendengar, hari ini bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur. Dan untuk tausiah hari ini bersama dengan Ustadz Fatolis LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah berjumpa lagi di awal pekan ini Ustadz ya. Insya Allah Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak. pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat, nanti bisa mengikuti Amin. sajian ini. Dan pendengar tentunya juga bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustadz Fatolis. Kami sediakan jalur telepon di 73656674345, WhatsApp di 081155444976, serta untuk Anda yang mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital serta di YouTube juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom live chat ataupun juga kolom komentar kami. Topik hari ini adalah keutamaan Rajab sebagai bulan haram. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengar tausiah bersama dengan Ustadz Fatolis. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nabiyil karim wa alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan selalu syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa keimanan kita, nikmat berupa umur, waktu dan kesempatan kepada kita untuk kita menuntaskan amal-amal kita yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada teladan terbaik kita, qudwah hasanah kita, nabi kita tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang kelak akan membersamai nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang mubarakah ini insyaallah kita akan sama-sama coba untuk mengupas keutamaan dari salah satu bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, itu ada 12 bulan. Ya, dari 12 bulan yang ada itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih dan memilah. Ya. Ada beberapa bulan yang diistimewakan, diagungkan, ya, yang dikatakan sebagai arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan. Dengan kata lain, dengan makna lain, makna diharamkan di sini adalah diharamkan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sehingga ketika para sahabat berada di bulan-bulan itu bersama Rasulullah di masa itu, mereka tidak berperang. Mereka tidak melakukan perbuatan tercela, berkelahi, mengolok-olok, dan yang lainnya. Ya. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ya, Ibnu Abbas menyampaikan ketika seorang melakukan amal kebaikan, ya, dalam tafsir Ibnu Abbas dia menyampaikan berkenaan dengan ya, surah At-Taubah ayat 36, ya, ketika seorang melakukan kebaikan maka kebaikan itu akan berlipat ganda. Ya. Pun sebaliknya ketika seorang melakukan kemaksiatan
ya di bulan tersebut, di bulan-bulan haram tersebut, maka dosanya pun berlipat, ya menjadi lebih besar. Ini disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika mentafsirkan surah At-Taubah ayat 36, ya, Arba'atun Hurum, ya. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja 4 bulan yang termasuk 4 bulan yang diharumkan, diistimewakan tersebut? Yang pertama itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 mutawaliyat, maksudnya bersambung. 3 bulan bersambung, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sementara satu mustakil, ya, terpisah dari yang lain, yaitu bulan Rajab. Dan saat ini kita berada di, ya, salah satu dari bulan haram yang 4 tersebut, yaitu bulan Rajab, bulan yang istimewa. Kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal yang dapat melipat gandakan, ya, pahala kita. Kita diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal yang dapat menjadikan kita sebagai orang yang istimewa. Banyak sejarah penting yang terjadi di bulan Rajab ini. Di antaranya, ya, bahwa sungguhnya di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan rihlatur ruhiyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu rihlatur ruhiyah? Yaitu perjalanan ruhiyah di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis di Palestina, ya. Ini perjalanan istimewa karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memperjalankan. Maka digunakanlah kalimat asra, memperjalankan, ya. Jadi bukan kehendak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Berawal dari Yaumul Hazn yang dikatakan sebagai hari dukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang paling dicintai, orang yang paling banyak memberikan kontribusi, dan juga orang yang paling banyak memberikan perlindungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibunda Khadijah dan juga paman beliau Abu Talib, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian beliau saat itu hijrah ke Taif. Namun, ya, dengan harapan besar di Taif beliau mendapatkan suaka, perlindungan, dan juga mendapatkan penerimaan yang baik. Ternyata di Taif itu beliau mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman. Beliau dilempari batu, beliau diolok-olok, beliau direndahkan, sehingga beliau kemudian, ya, berada di, ya, perkebunan anggur milik orang Nasrani ketika itu. Di situ beliau sangat sedih sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan hiburan kepada beliau, menghibur beliau, memperjalankan beliau rikhlatur ruhiyah, perjalanan ruhiyah beliau, ya, Isra wal Mi'raj, ya, yang kalau menggunakan logika manusia maka tidak akan sampai logika manusia. Perjalanan yang jaraknya 1.600 km lebih dari Makkah Al-Mukarramah sampai ke Palestina, Baitul Maqdis, hanya ditempuh tidak sampai 1 malam penuh. Ya, inilah keistimewaan, dan itu terjadi di bulan Rajab yang banyak disepakati oleh para, ya, ulama-ulama sejarah. Dengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sisi yang lainnya, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, ya, sebagai, ya, bentuk keistimewaan di bulan Rajab ini. Di antaranya kita diperintahkan untuk menghidupkan malam, ya, dengan memperbanyak ibadah, sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW menyampaikan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lail ila sama'id dunya hina yabqa fi thuluthu akhirul lail. Faqala, man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa a'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap malamnya turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lail ila sama'id dunya hina yabqa fi thuluthu akhirul lail. Di setiap sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun dan memberikan, ya, keistimewaan kepada setiap orang yang malam itu dia,
ya, menghidupkannya dengan amal-amal kebaikan dan amal-amal ibadah. Ya, dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man yad'uni fa'astajib lahu." Siapa yang berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'atiyahu. Siapa yang meminta atas urusan-urusan dunia. Kalau doa, ya, sebagaimana doa maksur yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa. Doa-doa yang maksur yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa man yas'aluni fa'atiyahu. Siapa yang meminta? Meminta dalam pengertian tentu urusan-urusan kita di dunia, dan hanya kita yang memahami dan mengetahuinya, dan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta terhadap urusan dunia, Allah akan berikan. Selama permintaan itu bukan permintaan yang buruk, memutus silaturahim, keburukan bagi orang lain. Yang ketiga, waman yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang memohon ampun. Nah, sebaik-baik doa itu adalah doa permohonan ampun atas segala kesalahan dan dosa kita. Karena sungguhnya kita manusia, setiap harinya, setiap detik, menit, jam, hari, bulan, kita selalu melaluinya dengan kekhilafan, kesalahan yang kadang kita sadari atau terkadang tidak kita sadari. Al-insan mahalu khata' wa nisyan. Maka sebaik-baik doa itu adalah permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Ya, sebagaimana juga dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ayyuhan nas inni tubatu ilaihi wastaghfiru ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Wahai manusia, sungguhnya aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari tidak kurang dari 100 kali. Ini nabi yang dijamin maksum, ya, diampuni kalau dia melakukan kesalahan yang akan datang maupun yang sebelumnya. Tapi sehari tidak kurang, ya, memberikan, ya, haknya dengan beristighfar 100 kali minimalnya. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, maka waman yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang memohon ampun di sepertiga malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Maka kita dianjurkan juga menghidupkan malam. Dengan apa? Dengan bertahajud, melakukan qiyam lail, ya, sholat di malam hari, sholat sunnah sebagai nafilah, sebagai tambahan amal kita. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ingatlah dengan berzikir, mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Az-zikr linnas kal ma'ulis samak, kaifa halus samak idza faraqal ma'. Ini pepatah orang Arab mengatakan demikian. Ya, zikir bagi manusia itu seperti air bagi ikan. Kaifa halus samak idza faraqal ma'. Bagaimana keadaan ikan apabila dia dipisah dari air? Maka lambat laun ikan itu akan mati. Demikian juga manusia. Mungkin fisiknya tidak mati, tetapi lambat laun hatinya, sensitivitas kebaikannya dan seterusnya akan mati. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak berzikir di malam hari dengan zikir-zikir yang maksur yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga dianjurkan untuk berdoa, kemudian melanjutkan dengan membaca Quran, ya, dan lain sebagainya dengan amal-amal kebaikan. Di siang harinya kita perbanyak dengan berpuasa. Di siang harinya kita banyak dengan membantu orang dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya, menambah dengan rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya, di sholat-sholat, ya, yang dianjurkan. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini bagaimana cara kita untuk mengisinya dengan amal-amal kebaikan. Namun juga demikian, tidak dapat dipungkiri, ya, di bulan Rajab ini banyak sekali, ya, bertebaran, ya, kita sering menerima share, broadcast atau apapun, ya, yang berkenaan dengan bulan Rajab ini, ya. Terkadang banyak juga orang yang menggunakan hadis-hadis palsu, ya, untuk menyampaikan, ya, tentang keutamaan amal. Sejauh ini tidak ada amal secara khusus di dalam hadis yang sahih, ya. Pengkhususan amal di bulan Rajab sejauh ini belum ada, ya. Kalau ada barangkali nanti jika ada pendengar atau pemirsa yang mendapatkan amalan khusus di bulan Rajab, ya, yang dikhususkan gitu, mungkin bisa disampaikan, ya. Tapi sejauh ini, ya, kami tidak menemukan ada amal-amal secara khusus
di bulan Rajab. Hanya secara umum saja bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak amal di bulan Rajab. Ya. Oleh karena itu, barangkali bisa kita bacakan beberapa hal-hal yang berkaitan dan banyak tersebar di kalangan masyarakat kita umat Islam ini terkait dengan ya bulan Rajab ini. Satu contoh ya yang sering disebar dan juga sering disampaikan oleh para ustadz, ya, para dai dan seterusnya, ya, yang mengatakan bahwa ini hadis Rasulullah, padahal itu bukan hadis Rasulullah, ya, termasuk kategori hadis maudhu atau hadis palsu. Seperti inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Sungguhnya Rajab itu adalah bulannya Allah dan Sya'ban itu adalah bulanku dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Nah, ini terkategori sebagai para ulama-ulama muhaddisin mengatakan ini hadis palsu, ya, yang tidak perlu disebarkan. Ya, atau barangkali nanti juga kita ya pernah mendapatkan ya beberapa broadcast atau shares orang seperti Ra'aitu lailatul mi'raji nahara ma'ahu akhla minal asl wa abroda minas salat wa atyabu minal misr. Fakultu liman hadha ya Jibril? Qala liman salla alaika fi rojaba. Nah, ini juga sering kita apa namanya dengar dari lisan para dai atau mungkin ada orang yang nge-share ke grup WA kita. Ya, saya melihat pada malam Mi'raj sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih dingin daripada salju dan lebih harum daripada minyak misik. Aku pun bertanya kepada Jibril, untuk siapakah ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, buat mereka yang bersolat kepadamu pada bulan Rajab, ya Muhammad. Ya, nah, jadi ya ini sering disebar juga ini hadis ini. Ya, nah ini terkategori hadis palsu juga. Hadis palsu itu hadis yang bukan berasal dari Nabi. Dulu banyak bermunculan di Irak dulu hadis-hadis palsu itu. Tujuannya untuk memberikan motivasi dan semangat. Barangkali tujuannya bagus, tetapi caranya salah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengatakan satu perkataan yang bukan berasal dari perkataanku, maka dia sedang mempersiapkan maka aduhu binar, tempat duduknya di neraka. Jadi masalah hadis ini bukan perkara main-main. Ya. Kalau itu bukan dari perkataan Nabi SAW, kemudian kita sematkan bahwa itu perkataan Nabi, itu hadis Nabi SAW, maka ya mereka sedang mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi kita yang tidak paham apakah ini hadis termasuk hadis sahih, apakah hadis hasan, hadis maudhu, ya, atau hadis palsu, maka tanyakan kepada yang lebih paham. Apa status hadis ini sebelum kita menyebarkannya kepada yang lainnya, ya. Karena ini di bulan-bulan Rajab ini banyak sekali bertebaran. Ya, saya melihat hadis-hadis palsu yang berkenaan dengan bulan Rajab ini yang disebar oleh orang yang terkadang tidak paham. Kalau dia tidak paham tidak masalah. Dalam hadis katakan innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Allah mengampuni dosa umatku ya karena tiga. Allah ampuni kalau karena tiga. Yang pertama khoto'a, dia melakukan kesalahan dan dia tidak punya ilmu terhadap kesalahan itu. Nisyan, dia lupa. Yang ketiga wa mastukrihu alaih, dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia tidak sukai dan senangi. Wa mastukrihu alaih. Nah, kalau karena tiga ini nggak apa-apa, ya. Karena memang kita betul-betul tidak tahu, misalkan. Nah, sekarang sudah tahu, ya. Maka kalau kita mendapatkan satu hadis, ya, yang barangkali bertentangan secara amal, tanyakan dulu kepada orang yang lebih paham. Apa status hadis ini? Apakah palsu atau memang hadis sahih atau hadis dhaif dan lain sebagainya, ya. Atau di dalam hadis yang lainnya, ini juga nanti kita bisa lihat, ya, kita sering dapat ini, ya, share-nya orang di bulan Rajab ini terkait dengan bunyinya seperti ini. Man ahya awal lailati minar rajab lam yamut qablahu idza matat qulubu wa sabballahu khairan min fawqi ra'sihi sabban wa kharja min dunubihi kayaumi waladatu ummuhu wa yasfa'a li sab'ina alfan min ahli khotoya qad astau. Benar, ya. Siapa yang menghidupkan dengan ibadah ya pada malam pertama di bulan Rajab, maka hatinya tidak akan mati ketika hati-hati yang lainnya mati. Allah akan taburkan kebaikan di atas kepalanya dan dia akan keluar dari dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dan dia akan diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70.000 orang yang melakukan dosa.
dari kalangan keluarganya, ya, yang harusnya masuk ke dalam neraka. Nah, ini juga terkategori hadis palsu. Ya, nah ini sering kita kadang sebar juga. Atau barangkali kita juga mendapatkan nanti, ya, ada orang yang nge-share terkait dengan man shalla ba'dal maghrib fi lailati minar rajab 20 rakaat yaqra'u fi kulli rakaati fatihatul kitab wal ikhlas wa sallamu 10 taslimat hafizahullahu ta'ala wa ahlan nabi wa iyalahi fi bala'id dunya wa adabil akhirah. Ya. Barang siapa yang sholat setelah maghrib di malam bulan Rajab 20 rakaat, membaca setiap rakaatnya itu surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas dengan 10 kali salam, maka Allah akan menjaga rumahnya dan keluarganya dari bala dunia dan azab akhir. Ini termasuk hadis palsu juga, ya, kata para ulama-ulama muhaddisin, ya. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, atau barangkali nanti kita juga, ya, mendapatkan ada orang yang mengasar ala inna rajaba syahrullah, ya, al-asam faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban istaujaba minhu yaumaini la yasaful wasifuna min ahli samai wal arda ya malahu indallahi minal karamah wa man shoma thalathati ayyami aufi minakulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Ya, sungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah, ya. Maka barang siapa yang berpuasa pada bulan itu 1 hari dengan penuh keimanan dan mengharap ridhonya Allah, maka dia pasti akan mendapatkan ridho Allah yang besar. Siapa yang berpuasa pada bulan Rajab 2 hari, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak dapat disifatkan oleh penghuni langit dan bumi. Ya, dan siapa yang puasa 3 hari, maka akan dijauhkan dari bala dunia dan azab akhirat. Nah, ini juga terkategori sebagai hadis palsu. Ya, yang ini banyak bersebaran juga ini. Atau barangkali juga soma awal yauma min Rajab kafarata thalatha sitin wathani kafaratu sanatain wathalith kafaratu sanah ya thumma kulli yaum kafaratu syahr. Puasa di hari pertama di bulan Rajab menghapuskan dosa 3 tahun. Puasa pada hari keduanya menghapuskan dosa 2 tahun. Dan puasa pada hari ketiga menghapuskan dosa 1 tahun kemudian setiap hari setelahnya itu akan menghapuskan dosa 1 bulan. Nah, ini juga hadis palsu. Ya, tapi banyak diamalkan orang ini. Mengatakan bahwa ini dari Rasulullah SAW puasa 1 hari, ya, di hari pertama di bulan Rajab maka akan dihapuskan dosanya 3 tahun. Ya, puasa pada hari kedua di bulan Rajab akan dihapuskan 2 tahun. Puasa di hari ketiga di bulan Rajab akan dihapuskan dosanya 1 tahun. Dan setiap harinya setelah itu, hari keempat, kelima, itu akan dihapuskan setiap bulan, 1 bulan dosanya. Nah, ini terkategori hadis palsu, tapi banyak diamalkan orang. Ya, maka kita berhati-hati terhadap, ya, yang seperti ini. Atau barangkali nanti kita juga akan menemukan inna fil jannah naharo yuqalu lahu rajaba ashadda bayadan minal laban wa akhla minal asal. Man shoma yauman min rajaba saqahullahu min dzalikan nahar. Sungguhnya di surga itu ada sebuah sungai dinamakan sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Dan siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, Allah akan memberikan minum dari sungai itu. Nah, ini para ulama mengatakan ini hadisnya dhaif. Ya, kalau yang tadi sebelum-sebelumnya itu palsu, ini dhaif. Ya. Nah, ini juga satu lagi, ya. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang bertebaran yang berkategori hadis palsu berkenaan dengan Rajab, tetapi, ya, sayangnya banyak disebarkan oleh para ustadz-ustadz yang dia tidak memahami kaidah ilmu hadis, ya. Kullun nas jiya'un yaumal qiyamati illa al-anbiya'i wa ahlihim wa shaimi rajaba wa sya'bana wa ramadana fa innahum shibagu la ju'a lahum wa la atash. Semua orang akan kelaparan pada hari kiamat kecuali para nabi dan keluarga mereka serta mereka yang berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Nah, ini juga terkategori hadis palsu, ya. Yang pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga harus, ya, lebih berhati-hati ketika ingin menyampaikan, menyebar, ya, hadis-hadis ini. Ya, kita memang dianjurkan sebagaimana tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa sungguhnya di bulan Rajab ini termasuk bulan haram, bulan yang mulia.
termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di masa itu ya, ketika para sahabat berada di bulan tersebut, mereka tidak melakukan peperangan, mereka tidak melakukan pembunuhan, mereka tidak saling mengolok, mereka menjaga lisan mereka, mereka menjaga tingkah laku dan perbuatan mereka, ya, dan mereka menjaga dari hal-hal yang rafat, ya, karena mereka faham bahwa ini adalah bulan yang diharamkan. 4 bulan itu diantaranya adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, sekarang kita berada di bulan itu. Kita dianjurkan memperbanyak amal ibadah, amal soleh, qiyamul lail, berpuasa, bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir, membantu orang, ya, dan lain sebagainya. Amal-amal soleh yang banyak di bulan Rajab ini. Tapi tidak ada pengkhususan amal tertentu di bulan Rajab dengan ganjaran ini, dengan ganjaran itu, ya. Demikian, wallahu alam bishawab. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah dari Ustadz Fatolis ya, keutamaan Rajab sebagai bulan haram. Kami akan buka sesi tanya jawab, Anda bisa bergabung bersama dengan kami setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hambanya yang beriman dari dunia ini, padahal Dia mencintainya, sebagaimana kalian semua berhati-hati menjaga orang sakit dalam memberi makan dan minum, karena khawatir terjadi sesuatu terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Untuk sajian Mutiara Pagi, pendengar bersama dengan Ustadz Fatolis ya, silahkan bergabung untuk Anda di 736566, 743495, WhatsApp di 081155444976, serta menggunakan aplikasi RRI Digital dan juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Keutamaan Rajab sebagai bulan haram ya. Sudah ada penelpon ini bergabung, saya terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad Irwan ya. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini mungkin tidak jauh dari tema, sedikit aja Pak. Di sini kisah nyata ini Pak. Di sini ada seseorang yang katanya sakit Pak, gitu kan. Ada satu penyakit sakit. Dia sudah berobat, berusaha kemana-mana, ya kan. Nah, kalau tidak hitungan. Nah, akhirnya si yang sakit itu akhirnya pasrah kepada Allah. Wah, daripada sekarang uang untuk berobat biar sekian, udah aja sekarang mau disedekahkan. Jadi selama dia sakit Pak, sudah berobat tidak sembuh, akhirnya banyak bersedekah, terus bersedekah. Ya Allah Subhanahu wa taala apa itu seolah memberikan petunjuk kepada dia bahwa inilah, katanya dalam hal sebuah mimpi, coba sembuhkan, karena dia penyakit matanya tidak bisa melihat lagi, udah berobat kemana-mana, cuma dikasih petunjuk, ditetes tetes darah belut, sembuh Pak. Nah itu gara-gara dia itu adalah sering bersedekah karena sudah berusaha untuk berobat nggak sembuh, akhirnya dapat hidayah, ditetes dengan darah belut jadi sembuh Pak. Nah yang istilahnya kan, apakah itu merupakan mujizat dari Allah karena dia itu ada sadar menerima, akhirnya bersedekah dikasih petunjuk seperti itu. Nah bagaimana Pak Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ahmad Irwan nih dari Bandung Timur. Nah ini boleh ditanggapi nanti Ustadz, saya terima dulu. Ini satu lagi penelpon dari Pak Jumairi ini nampaknya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jumairi di Sungai Kapih ya. Ya, di Sungai Kapih. Suaranya bisa lebih jelas ini Pak, lebih nyaring lagi karena agak kecil ini suaranya kami terima Pak. Ya, saya dekat nih. Ya. Nah, silakan Pak. Alhamdulillah pada hari ini kan diuraikan masalah-masalah hadis-hadis palsu yang ya kan nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi kalau sudah yang menyampaikan tuh ustadz atau kiai, padahal kan ustadz atau kiai ini kan perlu mengkaji masalah hadis, ataukah hadis ini sahih atau palsu itu baru disampaikan. Nah kalau sudah menyampaikan hadis palsu itu gimana?
Artinya walaupun dibantah oleh sama orang awam, kamu tuh tahu apa? Kan jawabnya bisa seperti itu. Nah, jadi mohon Pak Ustadz gimana ya? Apa yang terbaiknya? Kalau agar mudah-mudahan Ustadz-Ustadz atau kiai-kiai yang sering berceramah atau menyampaikan hal-hal masalah agama itu bisa mengerti masalah hadis palsu dan hal-hal yang tidak dianjurkan agama, itu mudah-mudahan bisa tercerahkan. Ya mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. Pak Jumairi di Sungai Kapi dan Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Boleh kita bahas satu persatu dulu ini Ustadz. Pak Ya. Jumairi atau Pak Ahmad Irwan dulu, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar persatu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dari Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur berkenaan dengan eh, beliau mengisahkan tentang orang yang sakit, ya, yang tidak kunjung sembuh dari sakitnya, sakit mata, ya, diceritakan Pak Ahmad Irwan tadi. Ya, sudah berobat ke sana kemari, bahkan mungkin hampir berputus asa, ya, karena tidak kunjung sembuh juga setelah berobat ke sana kemari. Tapi kemudian, ya, beliau berwasilah dengan tadi, ya, bersodako, ya, dan seterusnya, ya. Dan kemudian bermimpi juga gitu, ya. Ini mungkin yang nanti perlu kita garis bawahi itu terkait dengan mimpinya gitu, ya, yang kemudian, ya, memberikan petunjuk bahwa eh, salah satu obat yang bisa didapat untuk menyembuhkan mata itu meneteskan darah. Tadi saya tidak begitu jelas tadi darah apa itu, ya. Uh, nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menguji hambanya itu dengan sesuatu yang tidak disenangi. Mayusibul muslim min maridin wala hammin wala hazanin illa kafarallahu alaih. Ya, tidaklah seorang muslim itu, ya, mayusibul muslimin maridin, dia mengalami berupa sakit. Siapa yang suka sakit? Nggak ada yang suka, ya. Kita pun seandainya ditanya satu persatu dari kita yang masih hidup ini, apakah kita suka dengan ujian Allah berupa sakit itu? Tentu nggak ada yang suka. Ya, kita sukanya sehat, ya. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dari sesuatu yang tidak kita sukain itu. Sakit yang tidak kita sukain itu kadang memberikan kebaikan. Kita menjadi sadar ketika kita sakit, ya, bahwa selama ini kita lalai. Kita sehat tapi kemudian kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit kita sadar selama ini bahwa kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa sholat, berupa sodako, berupa berzikir, berupa membaca Quran dan seterusnya. Itu kadang sadarnya kita itu pada saat kita sakit, dan Allah ingin kita kembali memang gitu kan. Allah kembalikan kita pada siklus fitrah kita itu pada saat kita kondisi yang tidak nyaman dan tidak kita senangi, yaitu sakit. Mayusibul muslimin maridin wala hammin, ya, ya, kesedihan gitu, mungkin barangkali kesusahan, kesempitan, ya, ketika kita hamil mengalami kesempitan terhadap kondisi kehidupan kita, ya, yang awalnya senang, bahagia, kaya raya, kemudian menjadi bangkrut, ya, kita mengalami sedih yang luar biasa. Tapi dari sedih itu kemudian kita berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dekat dengan kita dengan kondisi ini. Wala hazanin, atau barangkali kesedihan. Kita mengalami kesedihan yang luar biasa. Kesedihan karena ditinggal orang yang kita cintai. Kesedihan kehilangan harta kita. Kesedihan kehilangan kesehatan kita. Dan seterusnya. Ya illa kafarullahu alaih. Maka kata Rasulullah, ketika kita hadapi dengan bersabar, ketika kita hadapi dengan rasa tawakal, menyerahkan urusan itu kepada Allah, ya, dan hal-hal yang baik, menyikapinya dengan hal yang positif, maka illa kafarallahu alaih. Tidaklah itu pasti akan menjadi, ya, kafarat. Kafarat itu penebus dan penghapus dosa. Selama sakit kita, misalkan sakit kita 20 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun sakit kita sikapi dengan sabar, dengan tawakal, maka sakit itu selama itu akan menghapuskan dosa kita yang mungkin nanti, kata Rasulullah, tidak akan dapat kita, ya, tebus di akhirat dengan amal-amal kita. Hanya bisa Allah selesaikan dengan sakitnya kita, sedihnya kita, susahnya kita di dunia. Ya, sebagaimana tadi, ya. Nah, maka ada kalanya juga, ya, amal-amal apa yang kita lakukan seperti sedekah tadi diceritakan Pak Ahmad Irwan itu menjadi, ya, syarat prasyaratnya untuk penyembuhan. Ya, jadi, ya,
barangkali ada wasilahnya. Wasilahnya itu wasilah itu perantara, sarananya. Ya, sarananya mungkin bisa jadi dokter, sarananya bisa jadi tadi obat tetes mata, sarananya atau bahkan bisa jadi yang tadi disebutkan Pak Ahmad Irwan. Ya, dengan meneteskan darah itu dicoba Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kemudian dilakukan, ya. Tetapi yang menjadikan ya bahwa kemudian Allah memberikan kesembuhan itu rasa tawakal kita, dan juga apa yang kemudian ya kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupa sodakoh tadi juga menjadi perantara, wasilahnya juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Tapi ala kulihal bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah, ya. Dan tadi diceritakan Pak Ahmad Irwan, ya. Dari kisah tersebut bisa kita pahami, ya. Beliau tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, dan kemudian berwasilah dengan amal-amal yang soleh, yang baik, bersodakoh dan seterusnya. Maka itu menjadi wasilah, ya. Dan itu hal yang biasa di masa dulu, para salafus saleh dan seterusnya. Mereka bersodakoh, mereka berwasilah dengan sholat malam mereka, mereka berwasilah dengan kebaikan mereka, seperti kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ya, mungkin saya tidak akan menceritakan dengan detail kisahnya. Di masa Bani Israel, terkurung di dalam gua, kemudian mereka masing-masing berwasilah. Saya dulu pernah, ya, berwasiat, bermaksiat dan seterusnya. Kemudian dia bertobat dengan ya amal-amal, ya. Dia melakukan kebaikan terhadap ya orang-orang yang mereka lakukan. Nah, maka itu berwasilah. Nah, itu hal yang mungkin saja terjadi, seperti yang ceritakan Pak Ahmad Irwan tadi. Yang kedua, dari Pak ya Jumari, ya, Jumairi ini ya. Jumairi, ya, terkait dengan hadis-hadis palsu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa hadis palsu, hadis hadis sohih, hadis hasan, hadis ya dhaif, ya. Semua nanti ada juga hadis maudhu, hadis palsu, ya. Ya, semua itu dipelajari, ya. Tidak bisa, ya. Kalau di Azhar itu, di Al Azhar Kairo itu, di Mesir itu S1 hadis ada, S2 hadis, sampai doktor hadis itu pun ada, dipelajari. Bukan setahun 2 tahun mempelajarinya, puluhan tahun belajar hadis itu, mutolaah hadis dan seterusnya, ya. Ilmu yang ya tidak bisa dipelajari hanya setahun 2 tahun. Oleh karena itu tadi, ya, bagi kita yang tidak paham, ya, maka bertanya kepada orang yang lebih paham. Perlu mutolaah terhadap kitab-kitab ketika kita menemukan hadis-hadis, ya, yang barangkali kita tidak tahu derajat hadis itu apa. Ya, mungkin saja, ya, khusus di bulan Rajab ini banyak sekali hadis-hadis yang palsu, ya. Tapi ya, sekali lagi bisa dimafhum dengan pertanyaan Pak Jumairi tadi. Kita bisa paham bahwa sungguhnya di Indonesia banyak sekali kalau sudah masuk bulan Rajab ini orang yang berceramah. Terkadang justru menjadi bumbunya ceramah untuk menarik orang lain, ya, bisa tertawa, bisa senang, bahagia, ya, dan seterusnya, ketika menyampaikan hadis-hadis yang tadi, seperti berpuasa 1 hari di bulan Rajab Allah ampuni 3 tahun dosanya. Berpuasa di hari kedua di bulan Rajab Allah ampuni 2 tahun, ya. Ini kan untuk orang awam cukup menarik ini yang seperti ini, ya. Tetapi ya, kalau kita telah lagi, hadisnya palsu, bukan dari Rasulullah SAW. Rasul tidak mengatakan itu, ya. Ketika kita rot atau mungkin kita bantah perkataan itu bukan dari Rasulullah, mungkin mereka akan lebih ganas dan lebih sangar dari kita, ya, Ustadz yang menyampaikan itu. Nah, ini sekali lagi babnya bab belajar, ya, mutolaah, babnya bab mengkaji, ya. Dan ya, hadis ini bukan perkara main-main, ya. Menarik, kita senang, kemudian kita share. Yang ini butuh kajian mendalam. Kalau bab-bab hadis, maka tanyakan kepada orang yang paham. Ya, ketika kita mendapatkan, karena sekarang ini dengan dunia medsos yang semakin ya, semakin gencar di masa sekarang ini, orang kadang semaunya saja share, dapat, oh ini menarik, ini bagus, di share kadang, ya. Kalau itu bukan berkaitan dengan hadis Quran, ya nggak masalah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hadis dan Al-Quran, kita perlu pendalaman. Kita lihat apakah benar itu dari Al-Quran, apakah benar itu dari Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis tadi, kalau kita mengatakan sesuatu perkataan yang kita sematkan kepada Rasulullah, pada itu bukan perkataan Rasulullah, kita mempersiapkan maka aduhu minan nar, ya, tempat duduk kita di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kan berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, maka
Tanyakan kepada orang yang lebih mafhum, lebih paham dengan perkara itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan terjawab ini Pak Jumairi dan juga Pak Ahmad Irwan. Nah, ini yang seputar mimpi tadi mau dibahas atau tidak ini Ustadz? Karena apakah memang mimpi yang diberikan kepada manusia itu sama seperti mukjizat yang diberikan kepada Nabi ini Ustadz? Iya, mukjizat tentu saja berbeda. Kalau mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi, ya, hanya kepada para nabi. Selain nabi apakah diberikan mukjizat? Tidak, ya. Barangkali kalau kepada manusia bukan mukjizat, ya, namanya gitu kan, ya, manusia biasa. Kalau kita ini kan manusia biasa, bukan nabi. Ya, mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi, ya. Yang jelas kalau mukjizat itu tidak bisa dipelajari, ya, meskipun kita orang yang soleh tidak bisa dipelajari, ya. Dia tidak diberikan juga kepada orang biasa yang bukan nabi, ya, tidak dapat dikaji dan dipelajari, tidak dapat diwariskan. Nah, mukjizat itu seperti itu cirinya. Yang selanjutnya juga para nabi sendiri terkadang dia tidak tahu bahwa Allah berikan mukjizat itu. Seperti Nabiullah Musa alaihissalam ketika Allah memberikan petunjuk, ya, berupa tongkatnya dapat menjadi ular. Nabi Musa sendiri tidak tahu bahwa tongkatnya itu bisa menjadi ular. Allah hanya memerintahkan untuk lempar tongkat itu, kemudian saat dilemparkan ternyata tongkat itu menjadi ular. Saat Nabiullah Musa alaihissalam bersama pengikutnya berada di, ya, Laut Merah, ya, di dalam pengejaran Fir'aun bersama pasukannya, sudah berada di ujung bibir pantai Laut Merah, ya. Kemudian Allah memerintahkan pukulkan tongkat itu. Nabi Musa belum tahu bahwa setelah dipukulkan tongkat itu, laut itu akan terbelah, kemudian membuat jalan untuk Nabi Musa dan pengikutnya. Nabi Musa belum tahu itu, ya. Atau Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia tidak tahu bahwa, ya, permohonan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian api itu dapat menjadi dingin kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, memberikan, ya. Maka itu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipelajari, tidak diketahui sebelumnya oleh nabi tersebut, ya, dan tidak dapat diwariskan. Itu kalau mukjizat itu seperti itu, ya. Tapi kalau penjagaan Allah seperti satu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat itu menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, semalam saya digigit kalajengking, saya merasakan sakit yang luar biasa, saya demam dan seterusnya, dia katakan gitu, ya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jikalau engkau tadi malam sebelum tidur membaca, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya, dalam riwayat yang dikatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, ya. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya, kan gitu. Maka niscaya, ya, gigitan kalajengking itu tidak akan membahayakan engkau. Nah, ini kan bisa dipelajari, bisa dikaji, bisa diamalkan gitu. Karena ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bukan mukjizat yang seperti itu, tetapi memang, ya, apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penjagaan diri kita, ya kan? Kayak kita disunahkan juga kan membaca, ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, ada seorang ulama, Syekh Ibnu Taimiyah, itu pernah suatu ketika ada orang yang datang kepadanya dan mengatakan, ya Syekh, ya, di kampung Anda itu terjadi kebakaran, ya. Kemudian dia tenang saja, dia katakan, Allah, ya, saya tidak akan membakar rumah saya. Kenapa? Saya sudah membaca tadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, ya, Bismillahilladzi la yadurru, yang tidak akan memberikan mudarat, bahaya, yadurru ma'asmihi, ya, syai'un fil ardi, segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi ini, untuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata benar, hanya rumah ulama itu yang tidak terbakar gitu. Nah, ini kan bisa dipelajari, yang seperti itu bisa dikaji. Karena ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah, Baik, sementara kalau mukjizat itu memang hanya untuk para nabi. Wallahu a'lam bishawab. baik. Ini sudah ada satu penelpon lagi, saya terima. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus ya. Bisa dicoba kembali pendengar. Silahkan untuk jalur WhatsApp ataupun juga jalur teleponnya. Ini ada hamba Allah Ustadz yang bergabung juga mengirimkan pesan di WhatsApp. Ustadz, bagaimana kalau kita sudah telanjur melakukan kegiatan yang diarahkan hadis palsu tadi? Kegiatan-kegiatannya kan positif. Apakah tetap ada pahalanya katanya Ustadz? Ya, Silakan. ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, kita sudah melakukan amal-amal. Misalkan apa amalnya? Misalkan berpuasa, ya.
Maka kalau kita sudah berpuasa, ya niatkan memang puasanya itu adalah puasa karena memang kita berada di bulan yang agung, bulan haram, yaitu bulan Rajab. Memang dianjurkan memperbanyak puasa, tapi tidak mengkhususkan bahwa dengan puasa 1 hari tadi Allah ampunin, ya kita yakini Allah ampuni 3 tahun dosa kita. Hari kedua Allah ampuni ya 2 tahun dosa kita. Tidak meyakini seperti, tapi bahwa kita mengerjakan memperbanyak puasa di bulan Rajab ya sebagai pengagungan bulan haram ya untuk melipat gandakan amal kita ya. Tidak apa-apa selama memang amal-amal itu adalah amal-amal sunnah seperti memperbanyak puasa, sholat tahajud ya dan seterusnya gitu. Ya, tapi barangkali seperti tadi ada yang disebutkan di antara hadis palsu itu ya, sholat 20 rakaat pada sholat maghrib atau setelah sholat isya sebelum subuh. 20 rakaat setiap rakaatnya kemudian membaca surah Al-Ikhlas ya, ya dan juga surah Al-Fatihah. Nah, kalau ini kan tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Lebih baik tidak kita lakukan. Kalau ingin melakukan, ya kerjakan sholat tahajud di malam hari di bulan-bulan Rajab ini. Menghidupkan malam dengan tahajud, dengan berzikir, dengan tadi membaca Al-Quran, ya, dengan berdoa, memohon ampun kepada Allah. Ya lakukan di sepertiga malamnya, tidak apa-apa. Dan memang dianjurkan untuk memperbanyak amal, tapi secara spesifiknya, secara khususnya, ya jangan mengatakan bahwa ini ya amal-amal seperti tadi 20 rakaat ya dengan 10 kali salam. Ini kan tidak dilakukan Nabi. Ya lakukan saja tahajud secara umum ya untuk ya menguatkan amal, melipat gandakan amal di bulan haram atau bulan Rajab ini ya. Allah alam bisa. Ya, baik. Masya Allah, Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Silahkan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, pada dasarnya bulan haram itu adalah bulan yang istimewa ya. Di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga ya bulan Rajab ini sebagai i'dad ya qabla Ramadan ya, persiapan sebelum menuju Ramadan ya, memperkuat amal, melatih ya. Ya Syahrul Tadrib juga sebagai bulan latihan, Syahrul Mumarrasat sebagai bulan penggemblengan ya, sebelum memasuki bulan yang utama yaitu bulan Ramadan ya. Nah, maka itu sebagai saran latihan juga sebenarnya ya, membiasakan kita dengan amal-amal soleh, amal-amal yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan dengan sholat duha, sholat tahajud ya, kemudian membaca Al-Quran, berzikir ya, berhusnuzon, membantu orang ya, bersodakoh, berpuasa dan seterusnya ya, dituntunkan di bulan-bulan yang agung ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kemudahan, kelapangan dalam amal sehingga kita ya termasuk orang-orang yang terjaga ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita awali dengan berdoa ya, dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wal 'adzabil akhirah. Ya wasraf 'anna bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa 'adzabal akhirah. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha'i wal munkar wasyuyufa mukhtalifa wa syadaida wal mahana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadza qassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu biyadikal khair kulluhu ilaika yurja'u kulluhu alaniyatan wa syirahun ahlun an innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fatolis. Izin pamit Ustadz, sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Fatolis LC dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita dengan bahasan keutamaan Rajab sebagai bulan haram. Anda masih bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menyimak kembali siaran kami ini untuk Mutiara Pagi di YouTube RRI Samarinda. Kami bersama untuk sajian Samarinda Pagi selanjutnya. Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.